Siang hari ini saya ingin sharing firman Tuhan tentang keluarga sebagai tempat di mana iman disemai, iman ditumbuh kembangkan. Saya percaya kita eksis, kita ada karena sebuah keluarga. Kita berasal dari sebuah keluarga. Akar kita adalah keluarga. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, suka atau tidak kita dengan orang tua kita ada dalam sebuah keluarga. Kecuali ada di antara saudara yang hadir di muka bumi ini karena di-download. Ada Bapak Ibu yang hasil downloadan gitu? Atau masukin $20 ke sebuah mesin dan kemudian keluar seorang bayi, nangis dan itu adalah kita. Nggak ada, kita semua adalah orang-orang yang berasal dari sebuah keluarga. Dan keluarga menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan kita untuk mengajarkan sesuatu kepada kita. Ada banyak hal yang kita hidupi dan jalani sekarang, suka atau tidak sekali lagi, adalah hasil dari apa yang terjadi di dalam keluarga kita. Kenapa kita menjadi seorang yang pemberani? Kenapa kita menjadi seorang penakut? Kenapa kita menjadi seorang yang minder? Kenapa kita menjadi seorang yang flat, datar-datar saja? Yang cool, yang dingin, yang kayak nggak ada respon sama orang lain. Pola asuh di dalam keluarga kita turut menentukan. Semuanya berasal dari keluarga dan sekali lagi apapun yang terjadi di dalam keluarga kita selalu menjadi bagian penting di dalam pertumbuhan kehidupan kita. Nah, hari ini saya mau ngajak kita untuk melihat Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita akan belajar dari Abraham, bagaimana dia menjadi seorang yang beriman dan kemudian apa yang dia lakukan, apa yang dia hidupi itu adalah sesuatu yang menular, bisa dilihat, menjadi teladan bagi kehidupan orang yang lain. Saudara, dari Abraham kita belajar bahwa keluarga adalah tempat yang memberi pelajaran bahwa iman itu adalah benih yang disemai, benih yang ditumbuh kembangkan di dalam keluarga. Tidak ada iman yang langsung jadi, dalam pengertian langsung matang, langsung kokoh, langsung kuat. Semuanya adalah bagian yang diproses, dibentuk, dihidupi dari hari lepas hari. Dan kemudian kita bisa tahu bahwa Abraham menjadi seorang yang luar biasa, bapak orang beriman sebutannya. Karena apa? Karena langkah-langkah yang dia ambil. Karena keputusan-keputusan yang dia ambil di dalam hidupnya. Nah, model iman seperti apa yang dicontohkan, diteladankan Abraham, dan kita rindukan juga itu menjadi bagian yang ada di dalam keluarga kita. Kita terapkan di dalam keluarga kita. Saya melihat yang pertama begini saudara, kalau kita baca ayat 8 dan 10 dari Ibrani 11, saya menemukan bahwa Abraham adalah seorang yang imannya itu berani. Kenapa saya katakan berani? Mari kita lihat ayat 8 sampai 10. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saya kasih tanda hitam di situ dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Panggilan Abram adalah panggilan yang disampaikan oleh Tuhan. Tinggalkanlah tanah nenek moyangmu. Tinggalkanlah negeri di mana nenek moyangmu berada, di mana kamu hidup, di mana kamu tinggal, ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu, kata Tuhan. Jadi apa yang dijanjikan oleh Tuhan, tempat yang akan kutunjukkan, negeri yang akan kutunjukkan adalah sesuatu yang belum terlalu jelas buat Abraham. Belum clear.
Belum kelihatan, Tuhan hanya berkata, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Abraham pergi, dia belajar untuk taat, dan kemudian di tengah perjalanan, dia nyanyi lagunya Ayu Ting Ting. Mencari alamat, kemana Tuhan menuntun. Tetapi ketaatan membawa dia kepada langkah demi langkah. Dan di sanalah kemudian tuntunan Tuhan itu menjadi nyata. Itu sebabnya saya mengatakan ini sebuah keberanian. Saudara, kalau Tuhan panggil Kojo misalnya, dan kemudian tempatnya jelas, pasti, dan kemudian itu adalah sesuatu yang betul-betul dipahami, maka untuk berkata, ya Tuhan, saya berangkat, akan menjadi lebih mudah. Jo, malam ini berkemas-kemaslah. Kenapa Tuhan? Besok aku mau mengutusmu. Oh, kemana Tuhan? Singapura. Kamu adalah suksesornya Kong Hee. Aku sudah siapkan bagimu kondominium, sudah ada mobil untuk sarana transportasi, soal kependudukan aku sudah uruskan semuanya, juga sekolah anak-anak nanti, istri, semuanya sudah aku tanggung. Kojo akan berkata, gak usah nanti malam kemas-kemasnya Tuhan, langsung sekarang. Surat-surat apa segala macam saya akan buru-buru untuk kerjakan itu. Karena apa? Tempatnya jelas, tempatnya pasti. Jadi untuk melangkah, ya boleh dibilang gak perlu usaha apapun kira-kira. Tinggal melangkah, tinggal jalan, semua sudah disiapkan. Tetapi panggilan Tuhan untuk Abraham adalah panggilan yang dia sendiri gak tahu, dia sendiri gak ngerti alamatnya di mana, posisinya di mana. Tuhan gak berkata buka Google Maps-mu, ketikan alamat ini dan kemudian ikuti jalan itu. Tapi pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia meninggalkan sesuatu yang pasti, sesuatu di mana dia berada bersama-sama dengan leluhurnya, nenek moyangnya. Dia mengalami segala macam hal yang indah di tanah leluhurnya itu. Rumah sudah punya, masa depan juga ada. Tetapi dia pergi, dia taat, dia berangkat karena dia tahu bahwa kalau Tuhan memerintahkan, dia tidak pernah salah. Saudara, Abraham tidak beralasan, lebih enak di Ur Kasdim Tuhan. Mana bayangannya aja gak kelihatan, tujuannya gak jelas. Udah ini yang puguh, ini yang udah pasti, kenapa harus ditinggalin? Dia tidak menggunakan alasan itu untuk menolak, gak mau Tuhan. Tapi dia berangkat, dia pergi. Saudara, ciri iman berani, ciri iman sejati adalah tetap menaruh percaya kepada Allah. Meskipun belum terlalu jelas, belum kelihatan, belum ada fakta yang ada di depan matanya. Tetapi ini yang kita belajari dari Abraham, melangkah, berjalan, mengambil ketaatan kepada Tuhan sebagai bagian yang terpenting. Saya percaya kita rindu supaya keluarga kita adalah orang-orang yang di dalamnya terdiri dari mereka yang berani mengambil langkah-langkah iman. Dan itu adalah sesuatu yang diajarkan, itu adalah sesuatu yang dibiasakan, itu adalah sesuatu yang dipengaruhi satu dengan yang lain. Itu sebabnya tadi kita terkesan dengan kesaksian Frida ya, dan suami. Sebelumnya dia mungkin membayangkan, gak bisa, aduh mana bisa, mana mungkin saya ngomong di depan umum. Tapi dia punya keluarga rohani. Ada Bikom, ada Komsel, tempat di mana dia bertumbuh. Saya percaya pasti ada orang yang mendorong, ayo dong kesaksian gitu kan. Ayo dong berkata sesuatu, ayo dong sharing berkat. Kamu tuh hidup diberkati, bagikan itu ke orang lain. Dan karena ada orang yang mendorong, karena ada orang yang mengajak, karena ada yang memotivasi. Dua saudara kita tadi berdiri di sini, menyampaikannya kepada kita. Dan kita tahu bahwa di dalam keluarga kita bisa saling mempengaruhi dan tentu saja itu adalah pengaruh yang baik. Saudara, ajarkan iman sebagai sebuah langkah-langkah kecil, langkah-langkah sederhana, tetapi konsisten dilakukan di dalam keluarga kita. Semua kesempatan kita bisa pakai untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, kepada orang tua kita bahkan sebagai bagian yang iman tuh kayak gini loh. Dalam kesempatan pulang kampung akhir tahun,
Saya biasanya ajak anak-anak tuh untuk napak tilas ke tempat-tempat masa kecil saya dulu. Jadi saya ajak Jerry, Josa untuk lewat pematang sawah di mana saya dulu berangkat sekolah. Jadi saya berangkat sekolah nyebrang kali dan kemudian lewat sawah, Bapak Ibu. Dan saya ajak mereka ada di situ. Josa nanya, "Papa dulu lewat sini pakai sepatu?" Enggak, boro-boro pakai sepatu, enggak punya sepatu zaman dulu. Lalu saya ajak mereka main air di kali di belakang rumah. "Papa dulu mandi di sini tiap kali habis main bola, habis main voli. Itu lapang kecil yang biasa papa sama teman-teman main bola di situ. Lalu mandi di sini, selesainya mereka berdua ngelihat saya. Mungkin yang ada di dalam benak mereka, pantesan hitam kayak gini papa gua, suka mandi di kali." Tapi dari situ saya ingin mereka tahu bahwa nggak ada sesuatu yang tiba-tiba jadi gede, nggak ada sesuatu yang tiba-tiba besar, nggak ada sesuatu yang tiba-tiba spektakuler yang Tuhan jatuhin dari langit. Tuhan mengajar kepada kita untuk melangkah. Kenapa Tuhan nggak berkata alamatnya jelas, tempatnya pasti, udah pergi sono, berangkat sono, enggak. Tuhan ingin supaya iman dilatih. Dan di sanalah ketika langkah itu mulai diambil, keberanian kita akan mulai muncul, terus bertumbuh, terus berkembang. Dan ketika kita lihat jauh ke belakang, sampai hari ini kita akan melihat bagaimana, tahap demi tahap ternyata Tuhan sediakan, langkah demi langkah ternyata Tuhan berkati. Saat-saat di mana saya ada di dalam persimpangan-persimpangan ternyata menjadi saat di mana Tuhan menunjukkan jalan, kasih setianya, penyediaannya, berkatnya. Demikianlah iman, sesuatu yang terus bertumbuh yang harus dikerjakan. Dan saudara, kita lihat Abraham sebagai seorang yang berani mengambil sebuah langkah. Enggak terlalu jelas, masih buram, masih bayangan-bayangan yang tidak nyata bagi dia. Tetapi karena itu adalah sebuah panggilan dari Tuhan. Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia berangkat, dia mengambil langkah. Dan ini adalah sesuatu yang harus terus dilatih di dalam kehidupan kita. Ajarkan kepada anak-anak kita untuk berani mengambil sebuah langkah. Tidak selalu mereka akan bersama-sama dengan kita. Ada saatnya mereka akan terbang sendiri. Akan ada waktu di mana mereka pergi sendiri. Akan ada waktu di mana mereka mengambil keputusan-keputusan sendiri. Dan ketika kita sudah membiasakan itu sebagai sebuah latihan iman di dalam rumah tangga kita, keluarga kita. Saya percaya anak-anak akan menjadi orang-orang yang perkasa di dalam masa depannya. Amin, saudara. Mari kita belajar dari Abraham, iman yang berani, tetap menaruh percaya kepada Allah, meskipun belum melihat buktinya. Yang kedua, saya belajar dari Abraham dan Sarah bahwa iman yang perlu kita pengaruhkan, ajarkan, teladankan kepada keluarga kita adalah iman yang teguh, iman yang kokoh. Dalam ayat 11 dan 12 dikatakan begini, karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Saudara, janji Tuhan kepada Abraham, kamu akan melahirkan keturunan dan keturunanmu akan menjadi besar seperti bintang di langit, menjadi banyak seperti pasir di tepi lautan. Bintang di langit, astronom-astronom mencoba untuk memperkirakan dan mungkin bisa menghitungnya. Tapi pasir di tepi pantai, siapa yang bisa menghitung? Kalau ada di antara Bapak Ibu yang punya akuarium di rumah, lalu biasanya dikasih pasir kan ya. Ada yang pernah iseng ngitung jumlahnya? Berapa butir pasir yang ada di dalam akuarium itu? Banyak banget ya. Aduh, kita nggak mau ngitung itu. Apalagi pasir di tepi laut. Persoalannya, janji yang disampaikan kepada Abraham ini adalah janji yang
nggak gampang, nggak mudah. Bahkan kita bisa lihat ini adalah sesuatu yang mustahil. Alkitab sendiri mengatakan itu tidak mungkin. Ada dua tantangan utama atau ada dua kemustahilan yang dihadapi oleh Abraham dan Sarah. Kemustahilan itu yang pertama adalah usianya sudah lewat. Kalau janji itu adalah janji yang diberikan kepada pasangan yang baru menikah, usianya 25 tahun pria, lalu 23 tahun, 22 tahun wanitanya, kemudian kamu akan melahirkan keturunan dan keturunanmu akan menjadi sangat banyak. Gampang diterima oleh pasangan itu. Dan dia akan berkata, ya amin. Itu adalah sesuatu yang ya gampang saja, mudah saja bagi kami. Tetapi janji itu diberikan kepada opa-opa, oma-oma yang usianya sudah lewat, sudah tidak mungkin lagi mengalami hal itu. Opa-oma kita mendapat panggilan itu kira-kira apa yang akan terjadi, saudara? Mereka yang udah 90 tahun, kemudian kamu akan melahirkan keturunan. Apa yang akan terjadi? Mereka akan ketawa. Lelucon apa lagi ini? Guyonan apa lagi ini? Itu sebabnya itu yang terjadi di dalam kehidupan Sarah. Sarah menertawakan apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Karena Tuhan cari guyonan yang lain lah, kira-kira gitu ya. Yang agak lebih lucu sedikit. Ini kurang lucu Tuhan, karena ini sesuatu yang gak mungkin. Usianya sudah lewat. Bahkan kemustahilan yang kedua yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12 tadi adalah bahwa Abraham telah mati pucuk. Mati pucuk berarti dia sudah tidak punya fungsi seksual yang bisa berjalan dengan baik. Sudah mengalami disfungsi seksual, dia udah gak bisa berhubungan suami istri dengan Sarah. Dan itu sebabnya gak mungkin dia punya keturunan, gak mungkin dia punya anak. Tapi coba lihat saudara, iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang tangguh, iman yang sejati adalah iman yang nabraknya itu kemustahilan. Dia gak hanya ketemu masalah yang sepele-sepele, yang ringan-ringan, yang dihadapi oleh manusia, dihadapi oleh sepasang suami istri, kemudian gampanglah ini mah beres, 1 hari juga selesai. Tapi iman sejati adalah sesuatu yang bertabrakan dengan apa yang namanya kemustahilan, ketidakmungkinan. Dan itulah saat dimana kita bisa berlatih bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita. Kemustahilan itu bawa sini bagianku. Yang gak mungkin ini bawa sini. Kamu percaya saja, langkah saja melangkah, melakukan, taat kepada apa yang aku perintahkan. Tapi yang gak mungkin, yang gak bisa, yang mustahil, itu adalah sesuatu yang bagiku mungkin. Itu sebabnya, saudara, apa kemustahilan yang sedang kita hadapi di depan mata kita. Yang ketika kita berjalan atau bahkan berlari, kita bentur itu kemustahilan dan kita berkata, aduh gak mungkin, gak bisa. Gak mungkin lagi saya masuk, gak mungkin lagi saya terobos, gak mungkin lagi saya lompati itu. Inilah waktunya di mana iman sejati, iman yang teguh, iman yang kokoh adalah bagian yang akan menyatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemustahilan apa yang sudah hadapi dalam keluarga? Pergumulan seberat apa yang saudara sampai berkata ini sudah tidak bisa di dalam bisnis saudara? Apa yang dalam kehidupanmu saudara sampai berkata, udahlah tutup, udahlah lupakan karena ini semua gak bisa, ini semua gak mungkin. Waktunya bagi kita untuk belajar dari Abraham. Tertawa pada mulanya, gak percaya pada mulanya, tapi dia belajar untuk kemudian menjadi taat. Dari yang tidak mungkin, kita tahu Abraham kemudian melahirkan Ishak, Yakub. Dari keturunannya ada bangsa Israel yang kemudian terbentuk. Sampai di Mesir menjadi banyak sekali tak terhitung. Dan akhirnya kemudian Tuhan tuntun mereka keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Terus berkembang menjadi bangsa yang sangat besar.
Dan kita tahu bagaimana Tuhan menggenapi apa yang dijanjikannya. Kalau kita sekarang sedang berhadapan dengan apa yang disebut dengan kemustahilan, bawa kepada Tuhan, percayalah dan tetap melangkah. Mungkin orang akan berkata, aneh nih orang. Mungkin akan diketawakan oleh banyak orang. Mungkin ada cibiran-cibiran yang akan kita alami. Tetapi ketika kita mulai berserah kepada Tuhan, di sanalah kemudian kita akan melihat bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu. Amin, saudara. Yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari iman yang diteladankan oleh Abraham ini? Saya melihat bahwa iman Abraham adalah iman yang bukan saja berani, bukan saja tangguh kokoh, tetapi juga visioner. Melihat jauh ke depan, menembusi berbagai macam tantangan dan rintangan, melihat sesuatu yang ada di balik sana. Bukan hanya melihat apa yang di depan mata dia dalam jarak yang dekat, tapi melihat sesuatu yang jauh. Dikatakan di dalam ayat 13 sampai 16, saya baca ayat 13 dan 16 saja. Dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ayat 16, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Apa yang dialami oleh Abraham bukanlah sesuatu yang hanya terjadi pada saat itu saja, tetapi ingin menjelaskan kepada setiap kita ada sesuatu di depan sana, di dalam kekekalan yang akan kita raih, akan kita dapatkan, akan kita hidupi. Kalau kita memiliki iman yang visioner sebagaimana Abraham memilikinya. Saudara, iman mengajar kepada kita untuk tidak hanya melihat dalam jarak pendek, minggu depan, bulan depan. Lebih dari itu, ini menembusi tahun-tahun, menembusi jarak yang panjang. Dan di sanalah iman yang sejati itu akan terbukti. Saya belajar tentang kehidupan yang visioner, iman yang visioner dari Pak Rubin. Tahun 2005, 2006, waktu kita masih di Hotel Mutiara, ada sebuah kerinduan pada waktu itu yang disampaikan oleh beliau. Kalau bisa kita mau beli tanah, supaya kita bisa punya tempat ibadah sendiri. 2007 kita pindah dari Hotel Mutiara ke Pascal Hyper Square. Dan mulai saat itu saya melihat ada di sebelah kiri dari panggung itu gambar Stairway from Heaven, desainnya ditaruh di sana dengan sebuah tulisan, dukung dan doakan. Saudara, ketika itu adalah sesuatu yang disampaikan, apakah Stairway from Heaven adalah gedung atau bangunan yang sudah jadi? Belum. Tanahnya juga belum ngerti, tempatnya di mana juga belum ada. Masih merupakan sesuatu yang dibayangkan di depan sana. Bahkan ketika itu disampaikan, nggak semulus yang dibayangkan. Ada orang-orang yang mulai ngimpi nih, duit lagi nih kayaknya. Ya bahkan sampai ada yang nubuatin loh saudara. Tuhan bilang ini akan gagal. Tuhan bilang ini bukan dari dia. Tuhan bilang ini nggak berkenan di hadapan Tuhan. Saya membayangkan Pak Rubin sebagai pimpinan, sebagai gembala, sebagai seorang yang visioner. Pasti mikirin juga ya, kepikiran juga ya, waduh dinubuatin, jangan-jangan bener nih dari Tuhan. Kan pasti menjadi sebuah beban yang dia doakan. Tapi ketetapan hatinya itu luar biasa. Dia sharingkan terus, dia sampaikan terus, dia khotbahkan terus. Dia nyatakan visi itu, mimpi itu, apa yang dia imani jauh di depan sana. Dan hari ini kita melihat ada Stairway from Heaven yang sudah kita pakai berapa lama. Dan sekarang, tadi saya baru khotbah di Pascal Hyper Square, nggak ada lagi gambar atau foto dari desain Stairway from Heaven di sana. Karena sudah dicopot
dan sekarang diganti Sumarekon, The Journey. Dan ketika tadi saya melihat itu, wah, ini adalah sesuatu yang nggak mungkin juga, sulit dibayangkan, sesuatu yang nggak bisa diraih nih, kayaknya terlalu besar, terlalu berat. Dan posisi itu adalah posisi yang sama beberapa tahun yang lalu ketika Stairway from Heaven, gedung dengan tangga semacam itu, bagaimana kita merealisasikannya, mewujud nyatakannya. Tapi ada seorang yang teguh berpegang kepada pengharapan kepada Tuhan karena dia lihat jauh, dia memahami apa yang akan terjadi di depan sana. Enggak selalu mudah, enggak selalu lancar. Ada pergumulan-pergumulan, tetapi kita juga melihat bahwa orang yang enggak visioner enggak akan pernah kemana-mana. Tapi seorang yang memiliki iman dan visioner, dia bukan hanya berjalan untuk dirinya sendiri. Dia mempengaruhi banyak orang. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dia membuat berubah orang lain. Dia bisa mengubah paradigma orang lain. Bahwa apa yang tadinya nggak bisa kita lihat, sesuatu yang nggak real, nggak nyata di depan kita. Tetapi itu ada. Tetapi itu sesuatu yang bisa kita bangun, sesuatu yang bisa kita wujud nyatakan. Saudara, apa hal besar yang saudara mimpikan ada di depan sana? Logika kita berkata mustahil, sulit, lihat kemampuanmu, lihat latar belakangmu. Ngaca dulu kamu siapa, gak mungkin lah, gak bisa lah. Karena itu terlalu besar buat kamu, itu terlalu luar biasa, pasti di luar jangkauanmu. Iman bicara soal sesuatu tadi yang mustahil, iman berbicara sesuatu yang di luar jangkauan. Dan itulah yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Iman yang teguh, memberi kemampuan untuk tetap setia dalam menantikan apa yang di depan sana. Termasuk menantikan kehidupan kekal, tempat di mana kita akan secara abadi bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, mari kita belajar untuk melihat jauh. Melihat anak kita yang mungkin kita pikir, aduh, minderan ini anak sekarang, gak percaya dirian anaknya. Ngomong di depan orang juga gak berani. Tapi kita melihat dia, memproyeksikan dia jauh ke depan. Kita doakan dia, kita tumpang tangan dia, kita kasih contoh kepada dia. Papa dulu juga gitu, mama dulu juga siapa. Tapi sekarang Tuhan bawa papa dan mama sampai di sini. Lihat di belakang sana, gak mungkin, gak bisa, mustahil. Tetapi karena papa mama lihat jauh ke depan, bisa, kamu juga bisa. Kamu juga mampu, bahkan melakukan hal-hal yang nanti jauh lebih besar daripada apa yang papa dan mama bisa lakukan. Saudara, kalau anak dibesarkan dengan membesarkan hati semacam itu, bukan ditakut-takuti, bukan dibuat minder dia, bukan dibuat makin khawatir dia akan hidupnya. Saya percaya dia akan menjadi anak-anak yang makin besar dan bertumbuh di dalam keyakinan kepada Tuhan. Saudara, iman adalah sesuatu yang seharusnya visioner. Dan yang keempat, yang terakhir, yang saya pelajari dari Abraham adalah iman yang rela berkorban. Dalam ayat 17-19 dikatakan begini, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Kita belajar dari apa yang dikerjakan oleh Abraham bahwa iman bukan saja sesuatu yang harus dibangun makin kokoh, visioner, berani untuk melangkah, tetapi juga iman yang membawa kita untuk berani berkorban. Kalau apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita itu bukan milik kita, kalau apa yang dikasih Tuhan di dalam kehidupan kita pada dasarnya adalah milik Tuhan yang dititipkan, dan ketika dia minta kembali, maka itu adalah sesuatu yang harus direlakan.
Karena itu mari kita berhati-hati dengan apapun yang sudah menjadi bagian yang mengikat kehidupan kita. Termasuk ketika itu adalah keluarga kita sendiri. Termasuk ketika itu adalah anak kesayangan kita. Termasuk ketika itu adalah pekerjaan yang kita banggakan. Termasuk ketika itu adalah hal apapun di dalam kehidupan kita yang sudah menyita waktu kita sedemikian. Tuhan akan berkata, ambil, berikan itu kepadaku, persembahkan itu kepadaku. Dan cobalah lihat dan belajar dari Abraham. Ishak yang dijanjikan oleh Tuhan. Sudah dikasih, sudah diberikan oleh Tuhan. Melewati berbagai macam kemustahilan itu. Tapi Tuhan ambil lagi. Abraham gak bilang, Tuhan konsisten dong. Tadinya kan mau ngasih, udah dikasih, diambil lagi. Tuhan, kenapa sih harus caranya seperti itu? Kan udah aja kalau memang dari awal gak niat ngasih, gak usah ngasih. Dia bisa bilang gitu kan. Tuhan, ini lelucon apa lagi? Tapi mari kita belajar dari Abraham. Yang dia lakukan adalah taat, beriman, melangkah. Saya percaya dia berjuang hebat untuk hal itu. Ketika dia bawa Ishak ke Moria, anaknya tanya di tengah jalan. Biasanya papa udah nyiapin dulu nih korban. Tadi katanya mau beribadah kepada Tuhan. Sebelum-sebelumnya papa selalu bawa dombanya. Katanya sekarang mau persembahan kepada Tuhan. Mana? Kok gak bawa? Cuma kayu bakarnya aja yang ada. Cuma pisaunya ada yang ada. Coba kalau kita sebagai Abraham ditanya anak itu, apa yang harus kita kasih jawaban kepada dia? Dalam hati kita berkata, ya elu yang disembelih. Kamu yang akan dikorbankan, dipersembahkan. Tapi itu adalah sesuatu yang gak mungkin terucap di depan anak itu. Tantangannya berat, tantangannya besar. Tapi jiwa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan itu loh, luar biasa. Dia tetap jalan, dia tetap melangkah. Dan ini yang luar biasa. Dia percaya, dia tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang sanggup menghidupkan, membangkitkan orang-orang dari antara orang mati. Tuhan yang seperti itu adalah Tuhan yang pasti sanggup juga menyediakan. Karena itu dia melangkah, dia berjalan. Dan ketika dia mau mempersembahkan Ishak, Tuhan berkata, cukup, aku tahu sekarang, aku ngerti sekarang. Bukan Tuhan sebelumnya gak tahu. Tapi lewat apa yang dilakukan oleh Abraham itu dia ingin mengajarkan kepada kita. Lihat ketaatan memberikan persembahan itu apa. Sakit, perlu pengorbanan, perlu perjuangan. Tetapi Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Itu pertama-tama dinyatakan di dalam bagian ini saudara. Ada anak domba yang kemudian tersangkut di semak belukar itu. Dan itulah penyediaan Tuhan. Itulah yang disiapkan oleh Tuhan. Karena ada ketaatan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, apapun yang menjadi milik kita sekarang, semuanya adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, berikan, persembahkan. Dan percayalah, Tuhan yang sanggup membangkitkan dari antara orang mati itu. Tuhan yang gampang saja, mudah saja mengganti apa yang hilang dari dalam kehidupan kita. Apa yang kita persembahkan kepadanya. Saudara, mari kita belajar untuk menjadi orang-orang percaya yang beriman teguh dan menyemai itu di dalam kehidupan keluarga kita. Saya mengundang pemain musik. Saudara, biarlah keluarga kita menjadi keluarga yang terus melayani, setia kepada Tuhan. Dan apapun juga yang ada di dalam kehidupan mereka, mereka adalah bagian terbaik kita. Mereka dipakai oleh Tuhan untuk melatih kita, membentuk kita menjadi makin kuat di dalam iman. Dan kita maju, bertumbuh bersama-sama di dalam Dia. Mari kita tunduk kepala bersama-sama.